Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun qul uzunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Rasulnya lebih pantas mereka cari keredaannya jika mereka orang mukmin. Tidaklah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara kesayangan kita Gemar Ramadan hari ke-27 1443 Hijriah. Seperti yang kita ketahui pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, arus mudik lebaran seringkali menjadi permasalahan di tiap tahunnya. Tentunya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki strategi antisipasi Idul Fitri. Nah, pemirsa, di sini sudah ada tamu istimewa kita, yakni Bapak Dr. Andes Taprinsyah, MSI, yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Bapak? Baik. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa bersama kami pada hari ini. Ya. Mungkin Bapak bisa langsung saja Pak menyampaikan materi tentang antisipasi Idul Fitri. Para pemirsa STP mungkin sudah penasaran nih Pak, apakah boleh mudik atau tidak? Terima kasih. Silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, khususnya warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tentu hari ini melaksanakan ibadah puasa, dan kami pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyongsong Lebaran 1443 Hijriah. Bapak Ibu warga Hulu Sungai Selatan khususnya, biasanya menjelang Lebaran, dan ini terasa hari ini sudah terasa lalu lintas sudah semakin padat. Tentu ada yang perlu diperhatikan, khususnya bahwa apabila kita berada di jalan. Pada saat biasanya kita sibuk-sibuk mempersiapkan diri untuk kegiatan menghadapi Lebaran. Ini biasanya banyak keperluan kemana saja, dan itu kita banyak di jalan raya. Nah, untuk itu berkenaan dengan di jalan raya ini ya, yang pertama tentu kita hati-hati di jalan. Selamat sampai di tujuan itu ya. Hati-hati jalan, selamat sampai tujuan. Demikian mungkin yang perlu dicamkan atau di tema kita. Jadi hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Nanti mungkin teknisnya bisa kita lanjutkan. Oh iya nih Pak. Hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan. Ya. Oh iya, ini. Untuk penggunaan sepeda motor nih Pak, dan tingkat kecelakaan bagaimana nih Pak setiap tahunnya? Oh ya, alhamdulillah untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sudah ada penurunan angka kecelakaan. Tahun 2020 itu ada 59 kecelakaan, tahun 2021 ada 53. Cuma yang meningkat pada tahun 2021 itu jumlah korban yang meninggal. Jadi banyak yang korbannya meninggal lebih daripada tahun 2020. Nah, jadi kalau dari jumlah korban 63 orang, 21 orang meninggal dunia. Ini rata-rata di kecelakaan di Kabupaten Sungai Selatan yang menjadi korban itu adalah pengendara sepeda motor, yang kendaraan paling roda banyak dua. Ya. Nah, untuk itu berkenaan dengan angka ini, bukan angka sekedar angka, ini merupakan peringatan bagi kita. Jadi agar kita semua bisa tadi berhati-hati di jalan. Agar dapat berhati-hati di jalan ya Pak ya. Ya. Untuk pelaksanaan mudik sendiri nih Pak, para pemirsa STP yang ada di rumah mungkin penasaran apakah boleh mudik nih Pak? Kiat-kiatnya ya mungkin. Ada kelemahan kita, khususnya para pengendara. Kami tidak tahu karena apa memang sosialisasinya belum, atau apa mungkin kita menganggap enteng. Masyarakat kita tuh yang pertama kelemahannya itu adalah bahwa pada saat
di jalan pada saat di jalan dari rumah saja, dari rumah mau masuk jalan itu nyelonong gitu saja, atau mungkin dari jalan gang masuk ke jalan besar nyelonong gitu saja. Padahal ketentuannya apabila kita masuk ke jalan raya atau ke jalan yang lebih besar, yang lebih ramai, itu kewajiban kita sebenarnya berhenti dulu baru masuk. Jadi berhenti dulu baru masuk. Dari halaman rumah mau ke jalan berhenti dulu, tengok kiri kanan. Dari gang mau masuk ke jalan besar berhenti dulu baru masuk ke jalan raya. Jadi tengok kiri kanan itu wajib. Nah ini yang menjadi masalah. Yang masalah adalah bahwa ya mungkin tadi kita nggak tahu ya, nyelonong saja kebanyakan itu yang jadi kecelakaan lalu lintas yang terbanyak akibat dari itu tadi. Ada pengendara atau ada orang lain yang memang tidak hati-hati mau masuk ke jalan yang lebih besar atau ke jalan yang lebih ramai. Oh, tingkat kecelakaannya lebih banyak di situ ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita boleh menghimbau, ya prioritas pertama pada saat kita berkendara itu adalah pada saat kita mau melakukan perpindahan jalur, pengertiannya perpindahan jalur dari jalur halaman, dari jalur gang, atau dari jalur kita mau belok, itu harus lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi ya. Pak ya. Agar selamat sampai di tujuan tadi ya Pak ya. Ya. Okay. Untuk penggunaan roda 4 bagaimana Pak? Kendaraan roda 4 ini memang kalau untuk kita roda 4 memang selama ini kecelakaan jarang terjadi antara roda 4 karena memang boleh dikatakan biasanya roda 4 nih kalau terlalu laju atau mungkin sopir dalam keadaan ngantuk. Nah, roda 4 pun memang berperan juga. Biasanya ada yang boleh dikatakan driver pemula. Driver pemula ini belum banyak tahu tentang yang tadi, ada yang mau belok kiri, belok kanan, ada yang bagaimana penggunaan lampu, lain sebagainya itu. Untuk yang kendaraan roda 4 juga, nah ini kebanyakan yang pelanggaran itu sambil main HP. Ini sambil main HP, itu sebenarnya sangat berbahaya. Nah itu jadi kalau himbauan untuk yang mengendara dari roda 4 kalau bisa di jalan tidak menggunakan HP. Dan itu adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Untuk setiap tahunnya berarti tidak ada peningkatan Pak untuk yang roda 4? Kalau jumlah kendaraan jauh lebih tiap tahun terus meningkat. Oh, terus meningkat. Kita merasakan bahwa tadinya hari Sabtu Minggu atau libur ramai lalu lintas. Sekarang nggak ada Sabtu Minggu lagi, nggak ada libur lagi, selalu saja kendaraan lalu lintas di jalan semakin padat ya. Tingkat kepadatan lalu lintas kita di Kabupaten Sulawesi Selatan sudah boleh dikatakan sudah mulai tinggi tingkat kepadatannya, sehingga selama ini kami juga mengambil kebijakan bahwa pada saat-saat yang lalu lintas padat, khususnya kalau pagi, karena pagi itu sangat berisiko untuk kecelakaan karena masing-masing ingin segera sampai di tempat tujuan ya. Kami di setiap titik ada 13 titik yang selalu kami upayakan bagaimana jangan sampai ada terjadi kemacetan atau jangan sampai ada yang terjadi kecelakaan. Itu kalau tiap pagi mungkin hanya di Hulu Sungai Selatan. Jadi tiap titik ada titik-titik yang rawan, kita layani dengan petugas kita di tengah jalan untuk bisa mengatur lalu lintas. Titik yang paling rawan di mana nih Pak? Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang paling rawan? Yang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling rawan, titik yang paling rawan. Kalau pagi itu dari di Jalan Ayane, Muara Banyu-Barau sampai Simpang Gambah, itu
rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Rawan kecelakaan Ya. dan juga rawan kemacetan. Terus di sini daerahnya nih yang boleh dikatakan perlintasan masyarakat yang kadang ingin cepat-cepat adalah di perempatan Biluy. Di Perempatan Biluy ini kan dari Kecamatan Tegalangset itu satu kecamatan mungkin ingin ke Pasar Kandangan lewat sana. Nah, di situ juga ada jalannya adalah jalan nasional yang semua kendaraan boleh. Jadi di situ tempat kemacetan yang sangat rawan. Kemudian satu lagi juga yang tempat yang rawan adalah di pertigaan Amawang. Di pertigaan Amawang ini karena kondisi di pertigaan itu bahu jalan saja enggak. Jadi bahu jalannya tidak ada. Jadi yang ada badan jalan langsung saja ada aktivitas masyarakat di situ. Bahkan di pertigaan mungkin masih banyak ada warga kita yang parkir di pertigaan yang sebenarnya sangat tidak boleh itu. Jadi itu sangat rawan. Jadi mungkin kalau titik yang rawan ada 3 titik tadi dari Muara Banyu Barau ke Muara Gambah, di perempatan Biluy dekat Masjid Raudah itu, kemudian di pertigaan Amawang. Di pertigaan Ya. Amawang. Itu kalau hari-hari biasa ya Pak ya? Iya. Kalau untuk mudik Lebaran nih Pak, arusnya bagaimana Pak? Kalau yang Lebaran pada saat biasanya emang bukan hanya warga Hulu Sungai Selatan. Kalau yang tadi kan titik rawan karena aktivitas warga Hulu Sungai Selatan. Kalau yang Lebaran ini sudah boleh dikatakan semua titik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini rawan, khususnya jalan-jalan nasional. Jalan nasional kita sekarang kan cukup panjang, jadi yang dari Sungai Raya ke Bamban, kemudian dari ini yang kecelakaan yang beberapa kali meninggal dunia itu adalah yang di jalur arah ke Margasari. Ada kemarin titik di Wasa Hilir, ada lagi di Simpur, di Tembingkar. Jadi ada beberapa kali kecelakaan itu justru yang meninggal dunia itu yang banyak arah ke sana, karena memang kan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas mungkin di sana baru saja, karena baru dijadikan jalan nasional. Dijadikan nasional. Jadi semua titik itu rawan ya Pak ya kalau sudah Lebaran. Lantas peran dari Dinas Perhubungan sendiri, apakah ada penempatan anggota-anggota di setiap titik atau bagaimana Pak? Dinas Perhubungan sebenarnya tidak hanya pada waktu mau Lebaran, ini sudah boleh dikatakan petugas kami tiap hari dari pagi itu 6.30 itu sudah di tengah jalan. Sudah di tengah jalan ya. Jadi apalagi kan nanti menjelang yang mungkin dikatakan tingkat kemacetannya lebih tinggi. Jadi boleh dikatakan lebaran di tengah jalan nanti kami. Jadi sudah dari bahkan dari puasa ini ya Pak ya, sudah ada petugas-petugas yang sudah jaga di titik-titik itu. Ya, bagaimanapun itu seperti yang dikatakan oleh pimpinan kita, Bupati mengarahkan bahwa kita hadir pada saat kalau bisa sebelum diperlukan. Jangan nunggu Anda. Jadi kita hadir melayani masyarakat pada saat masyarakat tuh akan sudah. Jadi nggak usah teriak-teriak dulu, enggak. Bahwa kita melayani masyarakat pada saat yang dibutuhkan. Dan itu sudah kita lakukan. Tidak hanya di daerah Kandangan ya, kita di negara. Jadi kalau bicara kemacetan, negara yang paling macet. Kenapa tuh Pak? Negara paling macet karena keluarga kita yang di perantauan tuh banyak yang kembali kayak ini kan. Ini sudah terasa, sangat terasa di negara ya. Jadi kita upayakan bagaimana khususnya seperti kayak di jembatan Adi Tajam, bagaimana supaya arus sana sebagai satu-satunya jalan yang menghubungkan utara selatan dan menghubungkan dengan kabupaten, kita upayakan bagaimana itu bisa lancar. Bisa lancar ya Pak. Ya. Untuk saat ini Pak, apakah ada kendala di lapangan sendiri? Yang di lapangan, di kendala petugas-petugas. Kendala di lapangan. Kendala di lapangan memang yang pertama adalah bahwa petugas kita nggak banyak jumlahnya. Jumlahnya terlalu boleh dikatakan sedikit. Jadi kadang satu titik itu ditugaskan 1 orang. Jadi kadang masyarakat
bilang, Pak, kayaknya nggak cukup Pak, satu orang katanya harus 2 atau 3. Oh ya, terpaksa kan kendala kita karena emang cuman satu orang yang bisa ditugaskan di sana. Nah, itu. Tapi kami sifatnya mobile. Jadi kalau ada misalnya seperti contoh ya, misalnya kalau pagi hujan gerimis atau hujan di Koratayun itu, di Parinjahan Koratayun sangat macet. Dah yang di Muara Gembah geser. Nanti yang di Muara Banyu geser. Itu kita sifatnya mobile saja. Jadi di mana ada titik yang memang mungkin sangat prioritas ya terpaksa. Di titik yang lain ditinggalkan dulu. Jadi di titik yang lain ditinggalkan dulu ya Pak ya. Jadi untuk mengatasi titik-titik yang memang benar-benar mengalami kemacetan. Iya betul. Iya. Lantas Pak, apa ada nih pesan lagi untuk para pemirsa SSTV ataupun masyarakat yang ingin melaksanakan mudik? Oh ya. Seperti kami katakan tadi, perlu kita mempunyai semacam itu visi atau mungkin prinsip masing-masing bahwa hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan itu harus di jalan tuh harus kayak gitu. Jadi kita harus ingat. Nah, hati-hati di jalan itu bukan pengertian kita ya hati-hati misalnya harus pelan, nah enggak juga. Karena sesuai sikonnya. Terus periksa kendaraan kita apa layak. Kemudian lampu-lampunya, ini yang jadi masalah itu kendaraan ini lampu-lampu sennya kadang nggak layak. Kemudian di jalan juga yang sangat penting adalah rambu. Rambu Pak. Ya, rambu itu dibaca, dilihat. Rambu itu antara lain. Yang pertama ada garis marka itu rambu itu namanya. Jadi yang garis marka, oh ya ini kalau garis markanya nggak putus-putus berarti kita nggak boleh lewat, nggak boleh nyelip. Kalau putus-putus boleh nyelip tapi dengan hati-hati. Kalau ada ada juga misalnya paku marka lain sebagainya, itu peringatan. Termasuk kalau yang marka ini kan ada JOS, yang zona selamat sekolah, itu kita kembangkan bahwa jangan sampai di anak-anak kita yang sekolah jadi korban. Selama ini dikembangkan itu, jadi untuk mendukung pendidikan. Kemudian juga, rambu yang terbanyak adalah bahwa ya pada dasarnya setiap jalan itu ada kelengkapannya. Kelengkapannya adalah rambu. Rambu tadi ada marka, ada yang sifatnya bersuar atau lampu traffic light atau warning light. Kalau warning light selama ini memang tidak tidak perlu ditanggapi, padahal lampu warning light yang klip itu harusnya sudah, begitu kita melihat gitu harusnya sudah remnya udah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Jangan malah tancap gas, enggak. Itu artinya sudah kita memperlambat kendaraan. Apalagi yang jadi masalah adalah bahwa di tempat kita masih banyak pelanggaran terhadap traffic light. Yang lampu merah nih, banyak aja yang udah kuning atau masih nyelonong aja. Itu sangat berbahaya karena berbahayanya begitu kita melanggar. Kita misalnya ini udah kuning, kita malah gas. Orang yang hijau itu pasti gasnya juga kencang. Jadi hati-hati yang untuk yang di traffic light jangan sampai melanggar. Jangan sampai melanggar ya Pak ya. Tadi juga yang seperti yang kami katakan, setiap kita mau memasuk ke jalur yang lebih besar atau ke jalur lain, itu lihat dulu rambunya. Biasanya tengok kiri kanan dulu. Nah, yang mau istilahnya belok di jalan, mau belok ke kanan atau ngambil jalur lain, itu harus pede banget. Kalau nggak pede udah jadi penyeberang jalan saja. Itu yang ada. Kemudian yang banyak yang masalah kendaraan roda 2. Ini kadang lampu sen. Lampu sen itu lampu sennya ke kanan. Tapi beloknya orangnya ke kiri. Jadi masalah itu bukan mama aja, bukan banyak. Banyak ya Pak ya. Itu kalau dari segi psikologis sudah kelihatan, itu orang tuh pasti bermasalah. Nah, pada saat kita bermasalah kalau bisa jangan berhenti dulu. Jadi periksa lampu sennya. Lampu sen kalau memang kita mau ke kiri ya ke kiri,
mau ke kanan ya ke kanan, dan lampu sen itu dinyalakan pada saat 50 meter sebelum kita melakukan aksi. Jangan tiba-tiba lampu sennya ke kanan, tapi baru 2-3 meter mau belok kanan, lampu sen enggak. Tergesa-gesa ya Pak ya? 50 meter dulu gitu. Jadi 50 meter kita sudah, kita mau belok kanan, mau ambil jalur di kanan. Nanti orang belakang kan bisa berhati-hati. Kalau tiba-tiba ya itu yang sangat berbahaya. Itu yang sangat berbahaya ya Pak. Berarti pada tahun ini tidak ada pelarangan mudik ya Pak ya? Untuk tahun 2021 ini tidak ada pelarangan mudik, dan apakah harus vaksin atau apa Pak? Atau apa ada mudik? Oh, mudik boleh. Kata Pak Jokowi kan boleh mudik, pakai booster. Dengan syarat ya Pak ya? Ya pakai booster artinya ya vaksin udah 3 kali. Jadi bagi warga kita ya dipenuhi dulu itu. Jadi kalau mau bepergian, mau mudik ke tempat lain ya sangat dianjurkan, sangat baik itu vaksinnya dilengkapi dulu. Walaupun misalnya tidak ada penjagaan dari petugas, tapi pada saatnya nanti kesulitan karena kemungkinan pelayanan vaksinasi tidak ada pada saat Lebaran. Mendingan dari sekarang tuh. Mending dari sekarang ya Pak ya. Iya. Tadi Pak kembali lagi nih Pak untuk petugas, apakah nanti di lapangan sendiri di jalan raya itu apakah dari Dinas Perhubungan ada posko-posko atau seperti apa Pak? Untuk petugas, kita petugas biasanya Lebaran ini tugasnya terpadu. Antara Polri dengan TNI, dengan kita, biasanya dengan relawan itu biasanya terpadu dan dikoordinir biasanya oleh pemerintah daerah melalui biasa di Satpol PP. Ada posko Lebaran namanya. Posko Lebaran ya Pak ya. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa STP yang ada di rumah? Yang apa? Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan. Oh, penyampaian dari kami. Oh ya, kami berkenaan dengan Lebaran ini menghindari kecelakaan pertama ya, menghindari kecelakaan itu tadi. Jadi kondisi jalan sudah kami upayakan. Jadi insya Allah tidak ada yang berlubang. Ya lubang-lubang kami sudah disurvei dan kami tambal. Yang jalan nasional sudah ada, yang jalan kabupaten juga diupayakan. Kemudian tadi kendaraan hati, kemudian kita hati-hati di jalan. Nah, tidak hanya pengendara tentu ya, tidak hanya pengendara. Jadi seluruh masyarakat di Kabupaten Sungai Selatan khususnya, kita berharap bahwa pada saat kita berada di luar rumah, pada saat berada di jalan, kita selamat semuanya. Jadi semuanya. Jadi yang penyeberang jalan juga tentu penyeberangnya yang mau nyeberang jangan pada penyeberang pada tempatnya. Terus penyeberang jalan juga harus sangat berhati-hati gitu. Terus yang pada saat mau Lebaran, pada saat yang sangat sibuk, ya kan, sibuk kita semua mempersiapkan Lebaran, itu biasanya dari segi mereka yang kecelakaan itu kayak di luar kesadaran, kayak mereka yang sedang tidak sadar. Tidak sadarnya bukan tidak sadar lagi mabuk, tidak sadar karena kepala kita penuh dengan kesibukan. Seakan-akan di jalannya ini aja, padahal kita berada di jalan, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah ini perlu juga kalau lagi di jalan itu apabila kondisi kita mungkin sedang secara psikologis sedang tidak enak, sedang tidak pengertiannya tidak mood gitu ya, ya lebih baik tidak melakukan perjalanan walaupun perjalanan itu pendek. Misalnya mau ke pasar, mau ini tapi buru-buru, kan enggak pengertian tidak ini, akhirnya mau ke pasar enggak sampai ke pasar, sampainya ke rumah sakit. Nah, terus yang
bagi masyarakat, bagi pengendara ya, terus bagi petugas juga tentu. Petugas kita diharapkan pada saat yang ini adalah saat yang sangat diperlukan. Jadi sangat diperlukan ya, kita juga harus mempunyai tekad yang kuat untuk berkorban nih. Jadi udah ini enggak. Jadi petugas diharapkan juga bahwa selama pelayanan ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tentu diharapkan bisa jadi amal ibadah bagi kita ya. Jadi berniat untuk membantu masyarakat, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita apalagi pada saat bulan Ramadan ini. Tadi untuk petugas, untuk masyarakat, dan juga biasa terjadi kerusakan mobil ya. Nah ini diharapkan para bengkel-bengkel juga bisa para bengkel ini bisa ya, mungkin adalah yang sifatnya mobile gitu. Ada yang sifatnya mobile. Jadi di mana ada kerusakan, karena kalau apalagi kendaraan besar kan rusak, nggak bisa diapa-apain, itu berarti perlu petugas bengkel yang datang. Itu juga kami himbau untuk bisa lebih pengertiannya standby juga. Berarti bukan hanya pengguna jalan tapi semua ya Pak, ya, bahkan sampai ke bengkel-bengkel juga ada himbauan dari Bapak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan antisipasi Idul Fitri pada hari ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Baiklah pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, kesimpulan pada tema hari ini terkait tentang antisipasi Idul Fitri. Yang pertama, kita boleh melaksanakan mudik lebaran, namun dengan syarat wajib masyarakat melaksanakan vaksin booster atau juga vaksin ketiga, serta menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Yang kedua, seperti yang kita dengar bersama tadi pemirsa, pada saat H-2 akan melonjak pengguna sepeda motor dan juga tingkat kecelakaan yang jauh lebih banyak. Nah, bagi para pemirsa STP yang ingin melakukan perjalanan baik dekat ataupun jauh, hendaknya yang pertama kita harus memeriksa kendaraan terlebih dahulu dan juga surat menyuratnya, serta kita harus selalu berhati-hati dalam berkendara agar selamat sampai tujuan. Terima kasih para pemirsa STP, semoga Gemar Ramadan pada hari ini dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi kita semua. Terima kasih para pemirsa SSTV, semoga Gemar Ramadan hari ini bisa memberikan informasi dan juga manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Rinanda Salsabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.